Pemirsa, laporan dugaan kekerasan yang dialami oleh karyawan perusahaan game animasi menuai sorotan. Menurut pengakuan korban, selama 5 tahun bekerja dirinya kerap mengalami kekerasan verbal, eksploitasi fisik hingga ancaman pembunuhan. Saat tim Metro TV mendatangi perusahaan game animasi yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat, nampak tidak ada lagi aktivitas pekerjaan di sana. Menyusul diterimanya laporan dugaan kekerasan dan eksploitasi terhadap karyawan dilakukan oleh pimpinan perusahaan, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat disampaikan bahwa pihaknya sudah meminta keterangan dari security di sekitar lokasi. Kini pihak kepolisian masih mencari co-founder perusahaan tersebut dan pihak kepolisian juga mempersilahkan mereka yang menjadi korban untuk membuat laporan. Sebelumnya dalam laporannya ke Polda Metro Jaya, korban menyatakan kerap mendapatkan kekerasan verbal maupun fisik. Ia bahkan mengaku sempat dianiaya saat mereka menginap di hotel di Bilangan, Jakarta Selatan. Sementara itu, sejak bulan Juli 2024, kantor studio game yang disebut menjadi TKP terjadinya penganiayaan dan eksploitasi karyawan sudah sepi. Beredar kabar perusahaan ini pindah dan berganti nama. Berikut laporan Rifki Nafis dan juru kamera Dirham Syah Maulana dari Menteng, Jakarta Pusat. Saat ini studio ataupun kantor dari Brandoville yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat saat ini sudah sepi dan tidak beroperasi. Berdasarkan informasi yang kami terima, memang ini sudah sepi sejak bulan Juli atau sekitar 2 bulan lalu, di mana saat ini berdasarkan pantauan kami di lapangan Minggu 15 September memang sudah tidak terlihat adanya aktivitas keluar masuk dari orang-orang yang biasanya dikatakan ramai di sekitar sini. Dan kalau kita perhatikan juga, ini kami tunjukkan bahwa pagar dari studio Brandoville ataupun kantor Brandoville ini dalam keadaan terkunci tanpa penjagaan. Karena sebelumnya diinformasikan memang ada sekitar 4 petugas keamanan yang menjaga studio ataupun kantor Brandoville. Dan saat ini kami ingin mencoba mengkonfirmasi terkait dengan informasi tersebut dengan salah seorang petugas keamanan dari bangunan yang berada di dekat dengan studio Brandoville, dengan Bapak siapa? Naibaho. Pak Naibaho, ini Bapak selaku pihak keamanan yang berada dekat dengan studio Brandoville. Bisa dijelaskan Pak, kondisi sepi ini sudah sejak berapa lama Pak? Sekitaran ya kurang lebih 3 minggu. Bapak sebelumnya mengetahui kalau misalkan ini adalah gedung apa Pak? Gedung karyawan yaitu IT, animasi gitu. Baik, terima kasih Pak atas keterangannya. Dan pemirsa, itu tadi keterangan dari salah seorang pihak keamanan yang berada di sekitar wilayah studio ataupun kantor dari Brandoville. Dan memang kalau kita boleh menginformasikan, dugaan kekerasan ini terjadi sejak adanya seorang mantan karyawan yang kemudian membagikan pengalaman dan juga mengaku menerima eksploitasi ataupun kekerasan dari pemilik co-owner dari studio Brandoville tersebut. Namun berdasarkan informasi lain juga pihak kepolisian dalam hal ini Polres Jakarta Pusat tengah menyelidiki bagaimana kepastian dari kasus ini. Dan sebelumnya juga pihak kepolisian ataupun Polres Jakarta Pusat telah mendatangi kantor ataupun studio Brandoville namun menemukan dalam kondisi kosong. Namun demikian tetap dipastikan bahwa penyelidikan tetap dilakukan ataupun tengah berlangsung saat ini, di mana memang pemilik ataupun CEO ataupun owner dari studio Brandoville ini tengah dicari oleh pihak kepolisian. Dan memang nantinya juga mantan karyawan yang sudah memberikan pengakuan di media sosial ini akan dicari untuk kemudian berpotensi menjadi saksi, dan layak untuk kita tunggu dan saksikan bersama bagaimana perkembangan dari kasus ini. Dari Menteng, Jakarta Pusat, Rifki Nafis, Dirham Syah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.